Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Awin. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana fungsi Liquify pada program Adobe Photoshop. Secara sederhana, fungsi dari Liquify ini adalah untuk mengubah sebuah objek ya menjadi lebih berbeda dengan aslinya sesuai dengan keinginan kita ya, baik menambahkan ukurannya ataupun mengurangi ukurannya, bahkan mengubah bentuknya ya, sehingga bisa dikatakan ekstrim ya untuk fungsi Liquify ini. Nah, di sini sebagai contoh ini adalah foto sebelum dan ini foto sesudah. Sepintas mungkin kita tidak bisa membedakan ya. Nah, tapi kita lihat di sini yang pertama pada bagian awan. Nah, pada bagian awan ini ada sedikit perubahan ya. Ada sedikit perubahan. Kemudian yang selanjutnya ada pada bagian ini ya, ekornya. Nah, di sini terlihat besar, di sini kecil. Nah, ini ada pengeditan jadi supaya lebih kecil lagi. Yang selanjutnya pada badan ya atau tubuh kuda. Nah, di sini terlihat lebih gemuk ya, lebih gemuk. Kemudian ini juga lebih besar ya. Nah, di sini kecil ya. Nah, kemudian di bagian leher juga ya di sini. Nah, agak terlihat lebih besar, ini kecil ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini, nah di bagian rumput, nah di bagian rumput di sini datar, sementara di sini seakan-akan rumputnya itu bergelombang ya atau tinggi ya, tidak datar seperti ini. Nah, itu salah satu efek dari fungsi Liquify yang kita gunakan pada Adobe Photoshop sehingga agak terlihat lebih berbeda atau bahkan ekstrim ya nanti ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja bagaimana cara menggunakannya. Saya perkecil dulu ini. Pertama kita buka gambar ya, kita import gambarnya atau masukkan gambar terlebih dahulu. Klik gambar kuda ini. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke bagian filter, kemudian di sini ada pilih Liquify atau bisa menggunakan Shift plus Ctrl plus X ya, bisa menggunakan shortcut ini, klik. Nah, pada kesempatan ini saya akan fokus pada tool ya atau icon yang ada di sebelah kiri sini. Nah, di sini ada banyak fungsinya. Yang ini forward wrap tool ya, atau bisa kita menggunakan shortcut W ya di sini. Nah, ini adalah untuk merubah objek ini sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, untuk ukuran brushnya di sini bisa kita gunakan sesuai keinginan kita. Nah, ke kiri makin kecil, nah ya seperti ini. Kalau ke besar, ke kanan dia makin besar. Nah, jadi tergantung nanti kita maunya apa. Nah, cara kerja yang pertama yang forward warp ini, kita tinggal tekan kiri pada gambar atau objek, kemudian kita drag. Nah, kita geser sehingga nanti membentuk seperti itu ya. Ulangi lagi ya. Bisa juga berlaku kepada ini misalkan. Nah, jadi kita tekan kemudian ditarik jadi seperti itu ya. Nah, untuk ini destinasinya brushnya. Jadi semakin besar maka semakin semakin jelas ya penggunaan brushnya ya. Kalau misalnya di sini 100%, nah jadi dia nanti hasilnya lebih ini ya. Kalau misalkan kita perkecil ininya, nah maka dia sedikit ya.
jadi ininya hanya sedikit. Yang berikutnya di sini ada pressure ya. Nah ini juga sama, jadi semakin kecil nanti misalkan kita gunakan sini, nah jadi tidak terlihat ya. Nah, tapi kalau misalnya ini 100, nah maka akan terlihat efeknya ya. Nah, jadi itu untuk yang ya. Kita fokus ke yang sini ya. Jadi fungsi yang ini tadi kita misalkan merubah objek sesuai dengan kita mau ke sini, nah ya, gitu ya. Nah, kita gunakan ke ini ya. Misalkan kita buat seakan-akan, nah ininya kita tambah lagi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Misalkan kita kasih efek, nah seakan-akan, nah seperti ini ya. Kalau kurang tinggi ya tinggikan saja, tinggal kita tarik saja ya. Kita yang berikutnya juga kita bisa menggunakan yang ini ya. Kita fokus sini saya. Nah ini kita klik. Nah misalnya kita buat efek di sini, kita tekan kiri tahan sampai nanti membentuk sendiri ya. Nah tahan saja terus, nah diklik saja ya, jangan dilepas, tahan. Nah maka nanti membentuk seperti ini. Di sini juga bisa ya, misalnya kita di sini, nah kita klik, nah nanti akan memutar ya. Nah matikan terus, nah maka akan membentuk seperti ini. Jadi nanti bentuknya dia seperti pusaran angin ya, tinggal kita klik saja. Yang berikutnya yang ini fungsinya adalah untuk apa ya, merampingkan ya, mengerutkan. Misalkan contoh yang ini, kita klik sini, nah maka dia makin kecil ya. Nah makin mengecil. Nah kita praktekkan ke ini ya. Nah kita lihat. Nah, jadi kita ingin misalkan ekornya ini lebih kecil. Nah kita tekan saja ya, klik kiri tahan terus sampai kecil. Nah, ininya kalau misalkan nanti mau diperbesar ya boleh, tinggal kita besar biar lebih cepat. Nah jadi sekarang makin kecil ya, makin mengkerut. Ini juga sama, kalau misalkan mau dikecilin, ini lagi ya, dikecilin lagi. Nah ini misalkan ya. Yang berikutnya yang ini itu namanya blur tool ya. Blur tool ini untuk memperbesar ya. Contoh misalkan kita ini pahanya atau ininya kita perbesar. Nah maka dia akan memperbesar ya. Kita klik sini, misalkan pahanya kita lebarkan, nah lebih besar. Ini misalkan lebih besar, ini klik saja ya, ditahan, nah makin besar ya. Ini juga sama, nah, ini juga sama. Nah terus misalkan bagian ini ya, bagian kepalanya, oke, lehernya. Yang berikutnya di sini juga ada pass lap tool. Ini juga fungsinya tidak jauh beda ya. Misalkan kita tarik ke sini, nah jadi dia nanti makin mengecil ya. Nah, kita klik kiri. Nah kalau misalkan kita tariknya ke depan, dia makin mengkerut ya ke dalam. Nah jadi seperti itu. Jadi tinggal dirubah-rubah saja ya.
Untuk fungsi-fungsi yang lainnya sementara itu saja. Silakan nanti dicoba-coba saja. Untuk fungsinya itu tidak jauh berbeda, hanya untuk mengubah, menambah, kemudian mengurangi ya objek. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.